Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Majelis Taklim Ahkam Hijrah Masjid Raya Al-Mutaqun ingkang kinurmatan dinanggung panjenenganipun Bapak Zainal Fanani ingkang sagung kinapeten. Semoga saderengipun pangaosan akad hijrah kami pitananggung rumiyin kita akan menjawab puji syukur untuk saudara Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampun paling pintu nikmat datang kita sedaya saya wonten ing injang punika kita sedaya saged makempal nuhuni undangan saking takmir Masjid Raya Al-Mutaqun punika magepokan pengurusan akad injang wonten ing injang punika. Salawat serta salam mugi kata terbahagia dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebiripun datang keluarga sahabat serta datang para pendiri putri namun datang keluarga kita sendiri. Kegandingan waktu pun sampun tabu penem langkung sedasa. Ugi panjenenganipun Ustaz Zainal Fanani sampun rawuh hingga kewala kita wiwiti pengaosan injang punika. Semoga saderengipun kawiwitan pengaosan injang punika kita bika sesarengan kanthi doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Namun saderengipun kaum sedherek panjenenganipun Bapak Zainal Fanani sumangga Ibu ingkang wonten ing wingking bapak-bapak ngajeng Pak, monggo ngajeng langsung ngajeng mriki mbak ngajeng mriki lho ampun milih ten wingking namun butuh monggo ngajeng mawon monggo langsung ngajeng mawon wonten ngajeng nggih. Nah mesake mriki ingkang kentun kita ini bagian sekitar wingking ingkang rawuh rumiyin wonten ngaji. Ingkang kewula kawula suwun dhateng Bapak Zainal Fanani sumangga wekdal saha pangeran kawula sunanggaaken sakcekapipun. Saking kula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengar sanipun para sepuh, para geni sepuh, haji sepuh, para alim, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya jamaah pengawasan akad injang ingkang rahimakumullah wonten ing Masjid Raya Al-Mutaqun niki. Alhamdulillah wa syukurillah. Monggo kula ngemutaken dumateng diri kula lan ibu-ibu, bapak-bapak sedaya jamaah, tidak henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur wonten ngarsanipun Allah. Nggih,
awet saking kita itu sudah diberi hidup. Ya Allah ingkang khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah ingkang menciptakan maut dan hidup wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang bisa berbuat kebaikan. Bila menikah yang sewu, tentu kita bersyukur awet kita tasih dipun paring pisan. Sedherek-sedherek kita kanca-kanca rumiyin mbok menawi boten saged dan tahu menikmati masa-masa sekarang karena sudah dipanggil oleh Allah lebih dulu. Untuk itu kita bersyukur. Kita diberi rezeki oleh Allah. Nggih, Ibu Bapak, nggak terasa setiap hari kita bergerak di muka bumi untuk menyangsang rezeki, kemudian Allah memberi. Allah lah yang menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki. Wilayah sewu ibu-ibu, suatu ketika pas lebaran kok lagi kepayon bang sidik, berarti mungkin bisa jadikan ya Allah. Suatu ketika tidak terasa tiba-tiba kita diberi banyak dan tiba-tiba nggak tahu, nggak pernah menyangka-nyangka lajeng kita diberi rizki. Istilah pun datang Al-Quran min haitsu la yahtasib, ya. Ada yang tidak disangka-sangka, kita sering mendapatkan itu. Nah, untuk itu benar-benar kita kembali kepada Allah dengan bersyukur. Wujud syukurnya kita dengan sholat adalah bentuk wujud syukur. Bertemu dengan Allah, matur nuwun duh Gusti Allah panjenengan sampun maringi menapa-menapa dumateng kula. Nah itu. Salawat salam kita tepakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila seorang yang telah diutus oleh Allah dengan perjuangan yang luar biasa, banyaknya ancaman pembunuhan, ya, sampai direwangi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu sekitar ya 500 kilo perjalanan, untuk membangun Islam, mempertahankan Islam, ya, luar biasa perjuangan itu, sehingga sekarang kita tinggal menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua tergolong umatnya yang insya Allah di kelak kemudian dari nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah pengawasan rahimakumullah, gesang menikah lebih banyak kita terjebak kepada permasalahan-permasalahan dunia. Setelah kita hidup dari alam kandungan ibu, kita itu sebetulnya sudah berjanji kepada Allah bahwa kita itu menyembah Allah. Itu sudah janji kita. Pada waktu usia kita dalam kandungan ibu kita dulu umur 120 dina, 40 hari, 40 hari, 40 hari, yang dulunya berupa istilah nutfah, ya, alaqah, ya, terus berubah, ya, jadi dari cairan air dari bapak-bapak itu yang namanya nutfah, ya, dampilipun sperma, ya. Terus kemudian nanti sudah bertemu dengan sel telur ibu, ya, kemudian berubah lagi, dirubah oleh Allah, kemudian nanti menjadi daging, ya. Bila menaik datang min alaq menika dari segumpal darah, ya. Lajeng kemudian berubah dikasih tulang berubah bungkus dengan daging, ya. Setelah kemudian berwujud manusia,
kemudian barulah kemudian Allah alastu birabbikum. Ya. Kemudian kita menjawab semua roh kita itu qalu bala syahidna. Qalu menika berkata bala syahidnya kula bersaksi pilih panjenengan pangeran kula Gusti. Jadi sejak berada di dalam kandungan umur 120 hari kita sudah berjanji kepada Allah, bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Janji kita dulu pada waktu dalam alam kandungan. Tetapi setelah lahir ternyata beda. Bisa jadi kita kehilangan janji itu. Kita memulai hidup dari nol, ya. Dari lahir belum bisa apa-apa, kemudian dibantu tentunya orang tua kita. Ya. Mila nyuwun sewu, ibu, bapak-bapak, kalau dengan orang tua kita tentu kita tidak akan lupa dan tentu tidak akan pernah ya panjenengan saged bayar sinten ingkang saged bayar nggih gantos nggih jasa orang tua sinten mboten enten nggih Bu nggih enggak ada dari mulai ibu melahirkan masya Allah toh nyawa toh pati melahirkan ya kemudian setelah itu merawat sampai mila nyuwun sewu dengan kesan apa Bu dengan diopahi kan dados ibu nyusoni sampai 2 tahun gitu. Merawat, memberi makan, menjaga, kemudian dikolaki dan sebagainya masya Allah wis pokoknya donya saisine iki dinggo baleke dumateng orang tua itu nggak bisa langsung nggih mboten ya nggak bisa kita akan ubah. Orang iso dihitung rego harta benda nggak bisa. Gitu. Makanya maka kita selalu untuk mendoakan kita ibu bapak kita ya, yang telah mengantarkan kita sehingga sampai sekarang gitu. Nah, jangan sampai lupa selalu kita berusaha untuk selalu untuk berdoa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menawi doa menika menawi kangge piyambak niku. Nggih. Kalau panjenengan ngucap piyambak, Allahumma firli ya Allah ampunlah dosa kula. Niki menika panjang i menika nggih supaya menunjukkan sisi pribadi. Nah. Terus wali walidayya dan kedua orang tua. Warhamhuma lan jenengan panjenengan sayangi ya Allah yang sepuh kula kama rabbayani shaghira kados dene bapak kula rin menyayangi kula nalika kula tasih alit. Nah niku Tuhan. Nek menawi panjenengan doa menika diamini piantun sanes berarti jenengan nggih ndongake piantun sanes ya digantina nggih kami nggih hati-hati niki sing tukang donga niku nggih nggih sing tukang mimpin doa niku. Nek untuk dirinya sendiri pribadi pada waktu sendiri Allahumma atau diganti kalau nanti sudah untuk yang terpanjangan kata Allahumma lana kami berarti yang hadir di sini ini minta ampun semua jenengan kantong kami ini tapi sing pangandikan diganti kami gitu. Mboten aku nek pas bareng-bareng kula ndongake Allahumma firli jenengan ndongake kula gitu. Nek kalau bareng-bareng menika sing ten sewu nggih piyantun ingkang pamimpin doa ini harus diperhatikan. Nggih. Digantos Allahumma fir lana wali walidaina. Kedua orang tua kami berarti semua orang tuanya yang hadir itu panjenengan tonton kami. Kama robayana sigoro sagira diganti sigoro salipun kata. Nah ngeten menika Bapak. Wa mila sewu menawi donga menika kita harus yang mimpin doa juga hati-hati. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jadi kembali ke waksul malih bahwa karena kita hidup di dunia ini kemudian dihadapkan berbagai permasalahan dunia. Enjing mulai bapak-bapak dan persiapan untuk berangkat cari kerja. Ya ibu-ibu juga membantu. Esok kemudian wah nyampe menopok dan sebagainya ya. Ibu-ibu ini luar biasa. Kalian bapak-bapak kadang belum wungu, ibu-ibunya sudah wungu. Biasa pengaten sampai ibu itu tugasnya sampai nggak ada rampung sampai malam.
Nggih. Nah, ini kita dihadapkan pada permasalahan dunia terus tiap hari. Anak jalur sangu ke sekolah, bayar kuliah, pamanipun nggih, bayar sebagainya. Wes tiap hari jalukan sing jaluk pit, bayar juga sudah motor, bayar dan sebagainya. Kita selalu dihadapkan pada permasalahan dunia yang kadang-kadang tidak ada habis-habisnya. Nah, kadang-kadang karena banyaknya permasalahan dunia inilah kadang-kadang kita kesupen, lali karo sing gawe urip itu tergambar itu. Ya. Sebetulnya hidup kita ini semuanya Allah yang menentukan segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau Allah surat tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi maha suci Allah. Ya, yang biadil di tangannya, di astanipun Allah, di tangan, di dalam kekuasaan Allah. Mulku sebuah kerajaan langit dan bumi ini kok kerajaan sedaya. Bu Pak dan ngapunten, planet-planet yang ada di dunia ini tidak bisa kita itu. Itu semua dalam kekuasaan Allah. Bintang-bintang itu seperti pasir hamparan. Kemudian srengenge, matahari, bulan, bintang itu dalam satu galaksi, dalam satu kelompok Pak. Ini yang harus kita ketahui ya. Bumi, bulan, srengenge, kemudian nanti Saturnus, kemudian dan sebagainya itu satu kelompok. Di kelompok lain itu ada lagi, itu namanya galaksi. Di kelompok lain ada galaksi lagi. Wah, nanti semuanya di galaksi Milky Way, masya Allah, ngetang tuh sakit ngetang. Jadi kita itu hanya di bagian kelompok galaksi itu, antara bumi, bulan, apa menikah, nah, planet-planet yang lain yang bisa kita lihat itu. Di luar tuh ada lagi matahari yang lain. Terus matahari ini kok mboten kok namung setunggal niku Bu Pak. Di luar galaksi kita tuh ada matahari yang lain juga. Nah, di luar lagi ada. Jadi matahari luar kata. Tapi yang kita ketahui itu ya ini karena kita berada dalam sebuah kelompok ini. Nah, ini yang kita semua itu berada di dalam kekuasaan Allah. Gusti Allah leng nglakokke barangan itu kok ya Allah luar biasa. Nah, ini. Bumi menika muter gitu. Berputar pada porosnya tetapi juga berjalan mengelilingi matahari. Nek mubeng ya kayak dolanan api lho dawuh. Nek jenenge di mesane nggih. Bumi iki mubeng. Kenapa? Kok buktine nek mubeng napa? Lah jenengan enten esuk enten awan, enten bengi gitu kan karena bumi putar. Kok ora krasa nggih panjenengan nggih? Bu, betul kerasa nggih. Bumi itu mubeng. Milanya saya nek niki srengenge enggak mau mubeng nggih. Nah terus muter kan iki. Kalau pas kena sinar matahari, awake dhewe pas esok, nanti awan, nanti bengi, sore, nah terus muter kan iki. Lah sore tuh, no balike ngene iki ora ketok, ora kena sinar matahari, ora dari bengi. Nah kalau kita siang dan malam tuh karena ya bumi mubeng. Nah bumi iki mlaku, mubenge mlaku. Nah bumi iki diputeri bulan. Nah niku. Masya Allah, ora tabrakan ya. Ini semua di dalam niatullah, di dalam kesukaan Allah Ibu Bapak. Nah, ini harus kembali ke akidah kita kuatkan kembali. Tabarakalladzi biyadihil mulku, di tangannya Allah itu sebuah kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkehendak atas segala sesuatu. Bumi apa niku ditabrake ya kehendak Allah. Suatu ketika akan terjadi gitu. Kiamat gitu. Mila ajeng ya zilzilatil ardu zilzalaha, ya apabila bumi telah bergoncang dengan goncangan yang dahsyat gitu. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan akan kharaja yakhruju, dikeluarkan segala isi bumi. Wa qala insanu malah, dan manusia berkata ada apa ini? Nah niku idza zilzilatil ardu, besok akan terjadi. Nah ini Bapak Jamal Kemakmur. Maka dunia ini sebetulnya hanya mata'ul ghurur, hanya hiasan belaka dunia ini. Makanya kita jangan terjebak pada dunia. Kita meyakini bahwa kehidupan kita ini setelah mati kita akan hidup lagi.
Sebetulnya kita itu nggak mati nyun sewu Bapak, itu hanya rohnya yang lepas dari raga kita ya. Rohnya masih hidup. Lah roh inilah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan selama. Nah, roh kita itu nggak mati. Orang-orang yang mati itu hanya pisah ke wadai. Nah, wadai ya, akhirnya ya hanya jadi santapan cacing tanah dan hanya tulang belulang gitu. Ya, itu. Maka kemudian roh kita yang masih berada dalam kubur, alam barzah, di dalamnya alam barzah itu alam kubur gitu ya. Nunggu alam penantian, nah, terus nanti akan dibangkitkan lagi. Gitu. Itu suatu keyakinan dalam diri kita sebagai orang Islam mesti akan seperti itu. Dan kita akan dikirim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqraun. Yauma nad'u pada hari itu satu nanti akan tiap-tiap orang itu kulla unas, tiap-tiap manusia itu bersama imamnya bi imamihim, bersama imamnya, pemimpinnya sinten? Awake pemimpinnya Nabi Muhammad yang kan barisan umat Nabi Muhammad. Barisan itu Nabi Adam, barisan itu Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Isa, Muhammad. Semua akan dibaris di imam ini. Paman utiya kitabahu bi yaminihi faulaika yaqraun. Maka mereka itu kemudian tiap-tiap orang itu akan membawa kitabnya masing-masing. Kitabahu bi yaminihi di tangannya. Nah, niki Bu. Nah, jelas. Nah, terus kita akan ditanya. Nanti kitab itu akan berbicara. Bila mulai datang surat Yasin ya. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Gimana? Ya itu Yasin yang biasa kita hafal itu tahu artinya kita mesti. Al yauma nahtimu pada hari itu nanti nahtimu khotam akan tertutup, terkunci. Afwahihim mulut-mulut mereka terkunci. Wa tukallimuna kalam akan berkata aidihim tangan itu. Tangan kita akan berkata nanti, mulut kita akan terkunci, tangan akan berkata. Wa tashhadu arjuluhum dan syahadat saksi ya. Wa tashhadu itu saksi. Arjuluhum kok kaki. Kaki kita akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Masya Allah. Mulut terkunci, tangan akan berbicara. Kaki akan menjadi saksi. Wes apa-apa itu keyakinan yang akan nanti terjadi. Makanya saya ibu-ibu yang kami bapak ya, jangan sampai hidup kita ini terjebak hanya permasalahan duniawi. Problemnya duniawi itu sudah ya, biasa dijalani kemauan, itu hanya sekedar menjalani hidup. Tetapi betul jangan terjebak, padahal harus memikirkan kehidupan yang berikutnya. Maka saya judul hari ini saya ingin mengajak untuk orientasi yang saya mengubah menjadi orientasi menjadi ukhrawi. Maksudnya begini, kalau yang namanya orientasi itu semua dikerahkan untuk menuju ke sana. Ya. Hati-hati nih, orientasi itu sudah fokus ke sana dan semua kegiatan-kegiatan yang akan kita alami tentunya itu kita jalani dalam rangka untuk ke sana. Nah, itu orientasi lebih fokus ke sana. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau saya ibu-ibu bapak orientasi kehidupan ukhrawi ini hati-hati ya. Karena kalau kita nggak seperti itu nanti nggak fokus kita itu ya nggak jelas. Goal ending kita itu nggak jelas. Misalnya goal ending tujuan akhir kita itu apa? Ya. Tujuan kita itu apa? Ya. Nah, ini harus kita sadar. Maka kalau sudah kita sadar bahwa goal ending kita itu bidang kita itu akan seperti itu mempertanggungjawabkan, kemudian kita akan digiring, ya, kemudian nanti masuk neraka apa masuk surga atau ngincipi neraka sikik, ya itu. Ya. Nah, monggo nanti maka syafaat dari Rasulullah nanti itu umatku. Tapi yang ngapunten Bapak yang jelas selama kita masih la ilaha illallah
Allah itu insyaallah. Janganlah kamu mati di dalam keadaan Islam. Gitu. Janganlah kamu tamut bala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kamu tamut dia tamat. Ya, mati yang penting dari kasarnya gitu. Dalam keadaan Islam. Illa kecuali dalam keadaan Islam. Nek awake dhewe Islam insyaallah tentu kita masih tetap dapat sama. Nah, kita kalau sudah Islam sudah ngakoni Gusti Allah pangeran kita. Nek wis kuwi cilik musyrik gitu. Orang ngakoni coba Bapak. Bagaimana orang tua itu ya? Kecil jenengan kagungan putra umpamane nggih. Kecil melahirkan kemudian dirawat sampai kecil. Jebul ora ngakoni jenengan nek ibune terus ibu. Perasaan jenengan itu sendiri. Allah juga begitu. Kita sejak sudah di rumah dihidupkan oleh Allah, kemudian lah kok orang ngakoni Allah, wis jenengan wis janji kalau Allah ternyata umur 120 dino wis janji, wis lahir, wis di rumah diparingi rezeki dan sebagainya. Lah kok ora eling Gusti Allah kepiye? Itu nalarin perasaan ini. Allah juga begitu. Makanya dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik. Dosa orang musyrik, orangnya namanya musyrik, perbuatannya namanya syirik. Orang bakal diampuni. Kalau sampai meninggal dia tidak masih syirik, jelas ahli neraka. Dan saya begini Bapak. Nah, bagaimana sekarang kita usaha untuk berusaha agar hidup kita ini berorientasi kepada ukhrawi. Yang pertama, ibu-ibu, ya, agar kita lebih orientasi ke ukhrawi. Ya, ini yang paling mendasar. Niku menika satu, itu mengingat Allah. Mengingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah ini baik di dalam pada saat ibadah maupun di luar ibadah. Ini yang dimaksud dengan yang namanya ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa junudan. Ialah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Pertama kalau mengatakan ingat kepada Allah, ya, iman kepada Allah, ya, ingat kepada Allah. Umpamanya pun bagiannya pun A, gitu, ya. Nanti ada B, ada C. Ya. Ingat kepada Allah yang pertama pada waktu ibadah sholat. Ini pun kula bulan bali. Itu karena sesuatu yang sangat urgen, sangat penting. Kenapa waktu sholat itu eling kali Gusti Allah, komunikasi kali Gusti Allah. Ini kan banyak orang yang sholatnya itu masih belum komunikasi kali Gusti Allah. Gitu betul. Rasulullah nanti ketika komunikasi, ya tialan nasi zamanun yusalluna wala yusallun. Sesuk datang sunggalipun zaman wong-wongan iki padha sholat tapi wala yusallun, tapi ora sholat. Kenapa kok wong-wonge do sholat ora sholat? Karena tidak pas waktu sholat boten emut kali Gusti. Ini banyak sholatnya jadi ke sholat, ya. Nah dipoto itu dia sholat, ya. Dipoto itu sholat. Di video ini ya sholat, oke lagi sholat. Tetapi dia sholat beneran atau enggak? Sholat orang atau bisa jadi dia hanya form, hanya bentuknya aja sholat, tapi sholatnya tidak mendapatkan apa-apa. Gusti Allah nak sampai mana ngetika sampai ngetika gereja lu nanti ngetika saya juga. Innani anallah, sesungguhnya aku itu adalah Allah. La ilaha illa ana, ora ana pangeran kejaba aku. Allah nak sedher ngabudni, mula kowe ibadah karo aku. Allah ngendika ngeten. Wa aqimis sholata lidzikri, dan sholatlah engkau untuk mengingat aku.
dari permasalahan yang lebar sampai permasalahan yang digiring kepada permasalahan yang sempit menuju terus sholat, langsung sholat. Ini kata ketika Al-Quran sana segini nyatakan fa'akim wajhaka lidini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Kenapa? Banyak orang yang tidak menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus. Banyak orang yang terjebak pada permasalahan-permasalahan duniawi. Sholat itu formalitas, ibadah kita ini baca Allah, tapi harus sekedar untuk memenuhi kewajiban. Ini nggak fokus Pak. Orang lain apa nanti akhirnya kasihan nanti malah seperti itu. Ya mestinya Allah tetap menghitung ya kebaikan itu, tapi orang netes ini saya netes ini orang gede gitu jauh ya. Ini bahayanya seperti itu. Ya umpamanya dok itu doknya yang main kelodok aneh dok ini ibadahnya hanya sekedar menjalankan ibadah, tetapi orang dok tenan gitu. Telah disangka loh, aku bukan dong dunia zaman-zaman aku ngaji, aku pengajian, aku ngapa sholat, ngapa-ngapa, tapi ternyata hasilnya besok pada waktu dihitung dihisap itu ternyata loh kok enteng. Ya tetap dihitung oleh Allah tapi enteng. Ini kan rugi nih jawab. Sehingga beragama kita itu nggak jelas. Ya agama ya jelas, sudah Islam, sudah sholat dan sebagainya. Tapi oleh-olehan ini enteng. Insya Allah. Nah untuk ini, wilayah kita harus fokus ya Bapak. Oriented kita ke yang pertama tadi kalau mau ingat kepada Allah. Di antaranya pada waktu sholat. Sekarang yang A1A itu sholatnya ini kalau kita Allahu Akbar, di depan kita ada Allah. Ini bola-bola ini di mana-mana saya selalu ingin meluruskan sholat itu mesti selalu Allahu Akbar. Depan kita itu ada Allah. Depan kita ada Allah. Aku melihatmu di saat kamu itu berdiri. Dalam Al-Quran disebutkan Allah mirsani kita sedaya nalika awake dhewe berdiri komani berdiri maksudnya sholat. Jadi Allah melihat kita semua pada waktu kita jenengan mirsani Gusti Allah waktu pas sholat. Betul. Mata kita nggak bisa melihat kok. Nabi Musa kemawon nggih. Pengen panggil Gusti Allah. Gusti Allah mbok jenengan menika menampakkan diri. Ora iso Musa. Kowe ora bakal iso nonton aku. Coba tontonan gunung kae. Engko lak mesti bergeser. Enggak bisa. Kita bisa melihat Allah dengan mata hati. Ngangge perasaan. Makanya saya sholat itu hadirnya sebuah perasaan seorang makhluk kepada Al-Khaliq Sang Pencipta. Ini yang penting. Dan ini nggak bisa diowahi itu, Pak. Yang ngapunten, Pak Kembali sekali ini kan fitrah tanpa faktoron nasalia. Fitrahnya manusia itu hamba yang ditangkap kemudian Allah Al-Khaliq Sang Pencipta. Nah ini fitrah itu latap bila liqalqillah tidak bisa diowahi. Jadi posisi kita itu jelas, kita itu sebagai makhluk yang telah diciptakan Allah, diciptakan sebaik-baik itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa ya betul. Orang tak gawe jin dan manusia kedawa kanggo ibadah. Jadi ibadah tenan apa ora kita? Jangan-jangan ibadah kita hanya form, bentuknya saja. Jadi enggak memenuhi hakikatnya panjenengan sebagai makhluk hamba Allah. Jadi hamba Allah. Ini penting loh, kita kembalikan, kita uruskan kembali akidah kita ini. Nah kemudian maka sampai sholat itu mengingat kepada terus kalau pada waktu ingat kepada Allah pada waktu sholat. Eling harus tinggal urip Jawa ini. Yang kedua ingat kepada Allah di luar sholat. Ya kalau Allah terangkan orang-orang yang namanya ulul albab itu mengingat Allah pada waktu itu. Lagi kalau segede dalam sholat aja orang eling Gusti Allah gitu. Nah ini Bu Pak yang kemarin saya sempat membuat video sedikit gitu
waktu di Mekah kemarin, apabila kemarin saya itu baru drop itu waktu saya bilang, pada saat kita itu sholat di depannya ada Ka'bah, ya, ini jangan sampai syirik loh, hati-hati loh, ya, hati-hati. Pada waktu kita sholat di depan kita ada Ka'bah, ya kita di depan kita ada Allah. Nah ini, walaupun mengarah Ka'bah, jadi kita itu menyembah Allah bukan menyembah Ka'bah. Nah, hati-hati. Makanya kalau di Mekah itu selalu digiring oleh askar-askar, kan itu. Ya. Jangan sampai memang syirik. Hati-hati. Ka'bah itu memang disebut kalau Baitullah ya, rumah Allah ya. Yang dari zaman Nabi Adam terus digaweke. Ya, ini tempat untuk ibadah. Nah, itu satu paket dari Nabi Adam. Apa itu di Ka'bah itu. Kemudian pada waktu Nabi Nuh kena banjir itu rusak itu. Ya. Kemudian pada waktu Nabi Ibrahim dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Maka sana ada Ismail, ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu kan cedake Ka'bah itu kan makom Ibrahim. Buat makom boten kok napa niku? Makam niku boten kok kuburane Nabi Ibrahim boten. Makom niku anu watu tempat anu bekas tanda apa kakinya Nabi Ibrahim. Watu ini pada waktu dipakai untuk masang batako nih cara Jawa nih. Masang batako mubeng ki melu munggah. Pada waktu munggah melu munggah, pada waktu mudun melu mudun, masyaallah. Nah itu mujizat Allah yang dikerjakan. Jadi makanya sampai munggah ngeten niku ya karena ada batu itu yang dipakai, maka sampai menapak bekas kakinya Nabi Ibrahim makanya makom Ibrahim. Nah itu, maka kita jangan sampai terjebak pada permasalahan-permasalahan yang tampak dengan mata saja, Bu, Pak. Oke, seringnya kita itu seperti itu. Di depan kita ada Ka'bah, waktu sholat, ya tetap merasa di depan kita ada Allah. Kenapa kita berrukuk siapa? Berrukuk ya Allah, bukan berrukuk Ka'bah lah, hati-hati loh dia. Tetap berrukuk ya Allah. Sujudnya apa? Nujuti Allah. Kita tuh orang Islam ini cetok sholat lagi ibadah ini. Cetok, anggur rukuk nggak sujud. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Lihatlah mereka itu orang-orang anak Nabi Muhammad itu, umatnya Nabi Muhammad itu. Rukuk, sujud, taruh ruka'an sujadan gitu. Ini jadi orang terus niku sholat, pas sholat pakai ibu. Ya ini makanya rumaos dengan merasa bertemu dengan Allah pada waktu sholat. Kita ngerukui Allah, perasaan kita sampai menyujuti Allah, sampai minta ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya Allah, dosanya ada akeh, lalu kita baca dosa. Nah, ketemu kan Gusti Allah, matur. Komunikasi kan itu sholat yang benar, sholat yang ingat kepada Allah. Nah kalau bahasanya bener atau bener gitu, bener atau bener itu bener tata caranya dari mulai wudhu dan sebagainya, kemudian bener itu saya dipermasalahkan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Kadang-kadang permasalahan sholat tata caranya digawe geger ya. Nah salah kayak orang mau kuwi Nabi zaman biyen tak mau kuwi. Wis salah kayaknya ngono kuwi. Wah, saya menyalahkan masalah-masalah form, masalah bentuknya yang dipermasalahkan. Ya, geger takbir ngene, takbir ngene. Macam-macam. Sing nalodi dadanya, sing mengisor. Nah, dan sebagainya. Itu digawe geger. Digawe rame permasalahan. Nah, orang-orang yang hanya terjebak pada permasalahan-permasalahan yang formalitas. Gitu, itu. Padahal yang penting sholat adalah bertemu dengan Allah, kepanggil dengan Gusti Allah, eling, matur nuwun dengan Gusti Allah. Itu tiap komunikasi pada enak. Nah, ingat pada di luar sholat juga begitu diminta. Kalau Allah itu ingat kepada Allah, yang A itu pada waktu ibadah, pada waktu sholat, yang B pada waktu di luar sholat.
Faidah qadaikum sholat, dan apabila kamu setelah selesai sholat, maka kamu fadhkuru qadame kalau ingatlah kepada Allah ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan terlentang. Ya, dan saya Bu, Pak, niki pada waktu berdiri nggih monggo katanya berkali-kali saya sampaikan ya. Tindak-tindak nggih monggo pit-pitan ya. Ini kan Gusti Allah terus hatinya ini sinyalnya dengan Allah itu selalu terikat. Ya. Selalu komunikasi kalau Gusti Allah. Ya, Pak, dan jagong manten ya ini kalau Gusti Allah. Pada waktu nyambel mulek bumbu ya ini kalau Gusti Allah. Pada waktu pit-pitan ya ini Gusti Allah. Pada waktu tidak pasar ini Gusti Allah. Nyetir sepeda motoran ya ini kalau Gusti Allah. Wajahnya melihat apa yang ada di dunia ini, tapi hatinya komunikasi kepada Allah. Hati yang tidak terlepas dari Gusti Allah. Masya Allah. Nah ini orang ini menjadi harus latihan, tidak semudah itu. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan terlentang. Badhe sare kok angel, badhe sare kok wis maca napa mana? Tak sagedipun dengan Al-Fatihah. Kula dosa kowe masalah Al-Fatihah rasa turu wis jam 12 bengi kok rasa terang awane wis turu ketemu iki biasane sok. Nah saniki wis pensiun. Anggoane wancot turu. Ah iki bengine angel turu. Kenal tak ana Al-Fatihah terus wis rasa diitung. Al-Fatihah merampung Al-Fatihah. Tetapi pada waktu panjenengan maos Al-Fatihah atau maos zikir yang lain itu rumah ngadep kali Gusti Allah. Ora mung itu ngane tok diitung ping 1000. La ilaha illallah. Amin dremimil tok. Yang penting itu hatine niku lho jenengan. Aja formnya, jangan bentuknya. Nah, ini sekali lagi, ini sering kita terjebak pada bentuk pun, Pak. Harus la mati tidur. Ngene ya HP-nya itu maksudnya dengan begini itu nek jarene ebit itu rumput yang bergoyang. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah itu rumput yang bergoyang itu bayai ya santri sing la illallah itu kan bergoyang-goyang itu gitu rumput yang bergoyang ya. Nah itu ya Bapak, tapi jangan hanya formnya, jangan hanya bentuknya, tetapi benar-benar artinya komunikasi. Dan ini yang dimaksud dengan eling sama Allah di luar sholat. Faidah kau itu sholat maka ingatlah kepada Allah. Yang kedua lagi pada ulul albab kalau ini makanya patut setengah Al-Quran. Sing ulul albab ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri gitu kan. Kemudian setelah itu ada faidah kau ini apabila setelah sholat maka ingatlah kepada Allah. Nah yang saya bu ibu bapak. Yang kedua yang terakhir ya jam itu kurang 5 menit. Bagaimana agar orientasi hidup kita kepada itu kita berbuat kesayangan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu didasari untuk berbuat kepada orang lain. Dasar kita. Orang saya hitung-hitungan, yang ngomong betul gitu. Baru saya hitung-hitungan gitu. Berbuat nggak usah pakai hitung-hitungan, tanpa server. Pokoknya aku udah berbuat orang lain. Untuk bapaknya kita berbuat, untuk anaknya berbuat, untuk tetangganya kita berbuat. Apa yang bisa kita perbuat? Ini namanya perbuatan saya. Kenapa ibu bapak? Datang hadis Nabi kata, antara umroh dengan umroh, yang satu dengan yang lain itu bisa menghapuskan dosa. Haji yang mabrur itu jatahe swarga cara katakan. Nah itu dibaca dulu antara Jumat dengan Jumat. Nah ini bisa antara Ramadan dengan Ramadan. Ini kalau kita selalu bisa menghapus dosa. Kalau Nabi katakan apa? Ya. Nah, maka kemudian
kita itu selalu berbuat kesalahan. Tulus. Pokoknya aku hanya berbuat untuk yang lain. Setelah mikir-mikir, ya Allah, yang saya ukur Pak, ini mungkin buatan sombong. Cerita saya, pada waktu saya berjuang untuk guru-guru atau ketua saya, ketua PGRI kota, ketua PGRI DIY, Masya Allah, tanpa resep. Saya ke Jakarta, bawa guru-guru itu belajar. Ya, ayo. Pada waktu itu ada guru bantu, ada guru bantu yang tidak diangkat PNS. Pak Lani dan Menteri ini, ya, gebrak meja. Pak Menteri, yo seorang ketua yang kudu pede gitu. Ini ibu bapak guru yang ada di daerah yang berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara masih terlunta-lunta. Mohon Pak, segera kalau bisa diangkat di PNS. Datang kemarin, setelah itu kedatangan dari guru honorer, ya, dari Sragen, dari Lampung, atau dari Buaran, dari Pulau, ya, dari Jogja, ya. Sana juga gebrak meja. Soalnya orang bulan ini lagi gebraki urusannya akeh mereka kita gebrak meja. Ya. Guru-guru kita honorer ini adalah guru-guru yang terzolimi Pak Menteri. Saya bilang begitu. Kenapa? Ya. Kalau setelah kedatangan banyak guru yang ditempatkan di situ, dia guru honorer yang gajinya seperti dia tersingkir karena guru-guru yang bagian ini pengen mendapatkan sertifikasi. Wah, iya ya. Mau dipertimbangkan, baru ada K1, K2. Ya bukan karena saya, tapi paling tidak kita sudah berjuang, ya betul Bu. Burung kecil itu, burung pipik itu, dia sudah berbuat kebaikan pada waktu Nabi Ibrahim dibakar, hanya meneteskan air dari atas. Apapun yang dia perbuat, sekecil apapun, apa artinya tetesan burung kecil pada waktu kobaran Nabi Ibrahim dibakar itu? Apa artinya? Tidak ada artinya. Ya. Tetapi dia sudah berbuat. Apapun yang dia perbuat, sekecil apapun dia sudah berbuat. Nah beda kalau cicak ini malah ngubuk-ngubuki, menghembus-hembuskan api pada waktu Nabi Ibrahim dibakar. Mulanya saya kadang-kadang anak yang kontak juga ya. Banyak materi cicak malah oleh ganjar. Karena cicak itu jahat, itu cicak. Ya, karena dulu pada waktu zaman dulu pernah banyak meniup-niupkan angin untuk menghembuskan agar kobaran Ibrahim semakin besar. Gitu. Tapi burung pipit yang kecil meneteskan air dari atas. Enggak ada apa-apanya sebetulnya. Tapi dia sudah berbuat kebaikan sekecil apapun. Insya Allah Pak, karena perbuatan datang hadis nih Pak, iringi perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus. Ini penting. Jadi maka kalau setiap hari kita selalu berbuat baik. Ini kadang-kadang ada yang orang merasa kita tuh berbuat jahat kalau karpe apa, gitu. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, tapi dia kalau nanti lagi ngerasa kayak lain, gimana? Kita ngomongnya apa, kalau nanti lagi nombok menyakitkan hati. Jadi kadang-kadang yang kamu kadang-kadang kita itu juga terasa Bu. Saat ini putranya harus pinten. Yang buat dari kaguan putra itu kita kau. Ini kan juga kadang-kadang, ya. Walaupun ya orang itu yang nggak ngerti dan lakon, tapi bagi dia itu sesuatu yang sangat. Saya pertanyaan itu saya putranya saat ini pinten. Ada deh kalau gue sepira-pira tahun nurut kaguan putra. Maksudnya kan deg gitu. Ya. Kadang juga jadi nggak suka dengan pertanyaan itu, nggak suka dengan pertanyaan itu. Tapi orang selalu menanyakan seperti itu ya. Kadang-kadang buat saya, oh kita akan nanya apa? Tapi dari dia bisa jadi. Maka kita itu nggak terasa, kita selalu banyak berbuat kesalahan Pak.
Al-insan makhluk kotor, manusia tidak lepas dari salah dan lupa. Kita tuh banyak noda-noda saya selalu menempel dalam diri kita. Makanya saya ikuti perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan baik. Akan itu dosa-dosa cilik-cilik ini kok Pak, Bu, dosa-dosa yang cilik-cilik. Dan dosa gede seperti Pak Zainal. Yang dosa gede ya harus tobat. Dulu tidak terasa kok pernah zaman masa muda kok pernah berzina yang sewu. Sewu. Ya sekarang sudah tobat. Tidak akan berzina lagi kan begitu. Ya nek wis tuwa ora mikir ngono kuwi nggih. Maksudnya bisa jadi. Ya. Itu dosa besar. Dosa besar ya kudu tobat, tobatan nasuha, tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan mohon ampun kali Gusti Allah. Itu dosa besar. Ini dosa kecil-kecil itu ditutup kalian perbuatan baik. Insya Allah ya Bapak, bisa jadi sesuk bisa jadi ya dosa gede ini awake dhewe dikurangi, wis diilangi diampuni Gusti Allah karena kita minta ampun ya dan kita tidak mengulangi, terus kemudian kita selalu berbuat kebaikan. Ada orang duwe dosa cilik, orang duwe dosa gede. Insya. Nah ini kalau misalnya kita terus strategi Bu, menghadapi hidupnya strategi saja. Nah itu makanya oriented orang kroso tadi kita berbuat dengan kehidupan kita yang kita alami tiap hari berikut. Tetapi orang kroso ternyata kita itu oriented kepada ukhrawi. Nah ini Bapak kita monggo kita sarangan ya. Namun kali ini kok nggih eling kali Gusti Allah ya. dalam pada waktu sholat atau beribadah atau pada waktu di luar ibadah, masa di luar sholat. Yang kedua kita selalu berbuat apapun berapa kalau dijual anu bapak ya diterima tapi yang ngapunten Bu lo kan nanti apa ini untuk orang lain yang tidak yang sewa ya tidak ada minyak apa-apa kecuali yang menolong gitu. Orang pengen dalil loh Bro, gitu. Sakjane nek nggon nek nggon mantu niku jane ya kudune niat mantu. Ya niat sedekah. Ora usah pengen balen. Bu. Dengan nyumbang niku ora usah pengen balen jenenge aku nek mantu ben. Malah sosok dicatet dia itu bangun niku wong ijol-ijolan pas wayahe butuh jenengan nyilei sampeyan bales nek butuh ya Gusti Allah tetap menilai itu sebagai amal kesayangan tapi wong ijol-ijolan panjenengan menulung tapi enggak ada niat tulus ya ini harus dibiasakan niat nyata nyumbang wes loss rasa Gusti Allah akan memberi balasan di tempat lain gitu. Terus kalau maunya ngapunten maaf saya tadi cerita ternyata Gusti Allah maring itu loh banyak ya, mungkin bisa jadi karena pada waktu berjuang untuk orang lain itu tanpa berpikir gitu. Insya Allah diparingi anak gangsal alhamdulillah gede ganteng-ganteng ya ayu-ayu udah sekolah bangun Masya Allah sehat-sehat semua Bu Pak saya nggak pernah bawa anak lo ke rumah sakit atau tembus puskesmas yang napa ketriyen bojo kula niku leng napa niku nyusoni rong baru nyusoni rong tahun niku aman perintah Allah lho niku wis perintah Allah wis mboten ate kula kalau bawa anak kula teng ya puskesmas awal-awal dulu pada waktu apa itu BCG apa Mbak ya sing vaksin itu ini aslinya orang vaksin itu lah Gusti Allah bukan ngapunten Bu pada waktu ibu itu menyusui pertama kali itu namanya kolostrum itu masih berupa kayaknya belum putih gitu belum kayak seperti air susu putih masih cairan coklat kekuningan gitu bening-bening itu kolostrum
isu yang pertama itu malah diberikan pada anak itu melindungi tubuh anak. Loh Gusti Allah itu pun damel nek lengkap pokoknya. Asli ini kita bisa dilindungi. Termasuk rasa nganggo MMR barang untuk melindungi otak. Oh, disuntik anak. Jadi Allah itu sangat melindungi dengan kolostrum ini, maka yang saya ibu-ibu nek pertama kali nyusoni aja dibuang, malah orang Jawa besok dibuang sih. Itu justru kolostrum yang melindungi. Masa wis gawat, saking mriko wis gawat. Wis gawat saking Allah pun gawat iki. Nah, saya alhamdulillah anak kula enggak usah. Ini betul sombong tapi kula cerita apa ini. Belum nate bawa ke rumah sakit, orang tahu rumah sakit lorok tiba gelodok-gelodok numpak tabrak tembok dan sebagainya. Ya paling ya mergo nek tadi kok ya sirahe suwe gitu. Dijahit itu yang meringis lah ya. Bandungnya wah, soalnya susu 2 tahun orang susunya sapi. Kalau broiler ayam broiler gitu. Kemeremes nek dipangan gitu. Ini kayak ayam Jawa, nek pasti Gusti Allah. Buat tiba-tiba nono. Dan sebagainya jajawan cilik-cilik pipitan dan sebagainya. Enggak pernah ada apa-apa. Ya biasa aja itu. Tapi enggak pernah sakit-sakit apa belum tahu. S2 di rumah. Anak 5. Itu balasan dari Allah mungkin karena perbuatan pada waktu itu dia memperjuangkan orang lain. Bu, saya kula rasa sombong. Nek dipikir-pikir yang jenenge wong yang pakai dadi guru. Kula rela guru teng mriki 82 dengan SMP Islam. Kula pertama kali mungkin saking D1 gitu. Saking PGA, mungkin sekolah kula madrasah Hidayah terus PGA. PGA itu pendidikan guru agama. Nggih, pelajarannya mengaku. Terus tes sampai Jogja klebu D1 1 tahun. Langsung dibenung pertama kali teng SMP Islam Prambanan. Tahun 82 Kula tamat PGA itu 80 setelah sekolah setahun 80 81 akhir sampai udah 82 awal baru di SK. Riyen PNS itu gampang lho kula gitu. Ora langsung gawe ke SK ditempatkan di SMP Islam Prambanan. Sekolahnya temen di luar gitu. Kula kosnya tegene Baning. Ya niku jeneng niku. Ya kali mlaku nyabrang dalan. Mereka yang tentang Pak Cip, satenya Pak Cip ini buatan itu terus saya gitu berarti ke warung-warung yang tempat warung pasar sapi ini orang kanggu gitu atau tinggal gimana gitu atau saya tanya sampai Islam saya kilen etane sampai sekolah kelasnya tentang kilen sampai 82 sampai 94 akhirnya kalau pindah di SMP Muhammadiyah 3 itu belajar 1994 atas 2003 diangkat kepala sekolah di Muhammadiyah 4 2003 sampai 2012 wis rong periode nggak boleh pindah ke SMP Muhammadiyah itu Kota Gede nah, terus 2016 ya terus masih melanjutkan lagi sampai 2019 terus wis arep pensiun malah ditarik ke SMP Negeri 8 nggih, rong tahun 19 20 21 akhir kula pensiun di SMP Negeri 8. Oke. Nah itu perjuangan. Tapi ibu bapak yang saya ya barangkali itu saja ya, barangkali ya saya. Aku ini tapi kok aku kok iso gawe omah kaya ngene ya. Ya jajane PNS itu bayarnya bisa piro to? Nggih pas-pasan to gitu. Boleh Pak nggih. Ya wis boleh kowe gitu ya. Tapi nyatanya aku bisa mulia kayak anakku nang UMY larang-larang loh UMY itu bayarnya iya betul? Ya nomor pertama loh UMY komunikasi nomor 2 UMY komunikasi nomor 3 UIN yang udah sing merasan nomor sekawan UMY Muhammadiyah itu larang pertama kali ada wayang bayar 19 juta wayang bayarnya gitu tapi ternyata bisa orang masuk akal bayarnya 5 juta mamanya gampangannya yang konkret kalau bocah kurang-kurang nyatanya ya bisa ya nganggo utang-utang barang biasa gitu
Pak, utang koperasi, utang bank itu sebuah modal, tapi ternyata bisa ya. Alhamdulillah saya ini apakah itu hasil sebuah perjuangan saya dulu pada waktu saya jadi ketua PKI, perjuangkan guru-guru untuk menjadi PNS umpama di gitu. Bisa jadi. Nah ini maka berbuat kesayangan itu kepada siapapun tanpa reserve. Orang tak mikir balen gitu. Kayak tak ibu gitu. Kasih ibu kepada kita gitu. Tak terikat sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Ya, hanya memberi, tak harap kembali. Orang mikir balen. Maka kita berbuat kesana. Insya Allah buat kesana yang tulus, Allah akan hidup. Belum kita mengatakan ibu-ibu, bapak-bapak, kita pun jam itulah kami menit. Estu wonten kita pun mengabdi terus kami, maka kita serta tunggu. Kemudian saya terus mengucapkan Allah Subhanahu wa taala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami yang hadir di sini ya Allah, dan ampunilah segala dosa orang tua kami yang hadir di sini ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami yang hadir di sini ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu masa kecil. Rabbana lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, mugi panjenengan paringan kula pasangan-pasangan suami atau istri yang selalu lurus ya Allah, yang selalu berada di jalan-Mu ya Allah, dan juga jadikanlah anak-anak keturunan kami besok menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alna muqima sholat wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang selalu khusyuk sholat menghadap-Mu ya Allah, sholat merasa bertemu dengan Engkau ya Allah, sholat yang selalu ingat Engkau ya Allah, dan juga jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang menjalankan sholat. Semoga Engkau kabulkan doa kami ini ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada kemudahan melainkan Kau jadikan segala sesuatu itu menjadi mudah ya Allah, dan Kau jadikan kesulitan itu menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Untuk itu ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah di dalam segala urusan keluarga kami ya Allah, mudahkanlah anak-anak kami dalam mengarungi kehidupan ya Allah, mudahkanlah semuanya dalam mengarungi kehidupan di dunia ini ya Allah, dan juga mudahkanlah kami dalam mengarungi kehidupan di akhirat nanti ya Allah, dan mudahkanlah kami ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah, memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kita bisa umrah atau haji ya Allah. Berikanlah kesempatan kami semua untuk bisa umrah atau haji di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Estu wonten kaya penyerahan sampai rumah sami billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tarakeun khidmatul nuhun awet paring mutasiah maulid hasanah saking menyanyiipun Ustaz Ahmad Zainal Fanani MA saking Jakarta, yang asalnya beliau juga penduduk Kebutaran Kidul tahun 80-an di Ustaz, yang pernah pula menjabat sebagai Ketua PGRI Provinsi DIY ketika itu. Bersama-sama memperjuangkan anak bangsa ini agar menjadi bermartabat dan berkualitas melalui pendidikan. Matur nuwun Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Jamaah rahimakumullah, pinten-pinten maklumat kepada kita terakan wonten ing incang menika.
ingkang sepisan tausiah ingkang badhe dateng kali 12 Juni kali 2021 insyaallah mitra jadwal menjadi Ustaz John Rinaldi saking Medan, aslinipun Medan Mas betul. Lajeng kelenggahipun sak menika wonten ing Klaten. Nggih, menika lajeng malih maklumat ingkang salajengipun saking panitia kurban Masjid Raya Al-Mutakun kinaka pemut saha ajak-ajak katurmatan para jamaah saenipun ingkang kepareng badhe nderek ibadah kurban wonten ing Masjid Raya Al-Mutakun saged sesambetan kalian pengurus antawisipun menawi ibu-ibu saged sesambetan kalian Bu Budiningsih menawi bapak saged sesambetan kalian pengurus sanesipun saged kalian Pak Haji Arif Rifantoro Bapak Haji Samsudin saha sanesipun pariwara ingkang salajengipun inggih menika untuk pagi ini agak sedikit tampil beda dari tim kreatif dan tim yang luar biasa di pengurus Takmiran Al-Mutakun. Pilih sebagai komitmen kita kagak melayani umat, melayani jamaah semuanya meskipun miturut jenengan memilih kesehatan amung menika salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat ini, yaitu melalui pengajian Ahad pagi yang biasanya dengan door prize bisa dilihat dengan kasat mata kae ono saiki ono door prize. Dengan menukar voucher ini tentunya berbelanja gratis di sana. Oke, ini ada ketentuannya. Hanya bisa digunakan di wilayah Masjid Raya Al-Mutakun. Voucher hanya bisa digunakan untuk harganya betul tersebut, perlu disebut, betul nggih? Maka saya kesempatan yang terima oleh. Ya, maksud kula ini bahwa kita maunya untuk memberikan yang terbaik lebih dari ini. Akan tetapi ini perlu kita upayakan bersama. Ini akan kembali dalam rangka kepuasan semua jamaah, semua umat. Kemudian akan kami sampaikan ke penjenengan 20 voucher ini dengan berbagai pertanyaan yang ada. Sebabnya hitung kurang kemana satu persatu ini bukan berarti nih. Makanya tidak malah jadi peruyuan perebutan maksudnya kasih ke voucher Milo kita upayakan dengan berbagai pertanyaan. Siap ditanyai Bapak Ibu. Tim kreatif kita ini sampun rancang wah dan pusat dari pun kami tani-tani teliti permati Dewa Sementara dengan Pangandaran. Betul ya? Pertanyaannya adalah Bapak Ibu upayakan ditutup. Oke. Ahad pagi ini sudah dirintis oleh pendahulu kita. Keberadaan Ahad pagi di Al-Mutakun ini sudah ada sejak saya lupa surat ada kalau di monitor masih paling bisa sama wah ini baca ngaco nih yang satu berdirinya Ahad pagi Al-Mutakun sejak tahun kita oke 1979 senang berapa sih alhamdulillah luar biasa Pak ini aku lagi Bapak Ibu takkan buka buku rawopo masih jawab barang-barang ayo menurut deh. Yang kedua ada dua tema kajian anak pagi ini yang disampaikan oleh Ustaz Zainal Fanani tema ini pun menopo ya betul sekali orientasi itu menuju ukhrawi. Tema ini pun Pak betul kan? Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya janji kita kepada Allah itu sampun diwiwiti sejak kapan?
lebih spesifik lagi, sejak usia berapa hari? 120 hari Pak. Panitia kelas ya. Ini kok sekandenan betul bisa. Ya alhamdulillah wis apa-apa. Ngandang siji. Kemudian salah satu alam sebagai tahapan-tahapan yang mesti kita lalui adalah alam barzakh, disebut juga sebagai alam. Oke, betul. Kemudian tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu nggih napa Ibu? Ini ngaco sih Pak. Kok malah ngaco. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ngaco ngoten nggih. Perkara jawabane kok bersalah juga ya sih. Ngaco ngomong ngaco salah, ora apa-apa. Ini paling gampang banget. Ini bisa butuh tujuan. Sing ramu dhisik dhewe. Bapak. Oh, itu aja. Jadi saya tahu dia Ustaz Zainal Tanah nanti pengurusnya malu pergi. Jamaah kan imam. Nyesel gak sih sanggaran? Ya si malu barangnya telat. Ini apa-apa. Gampang ini butuh perjuangan. Ini bagi dulu mereka. Dosa itu ada dosa besar, dosa kecil. Kalian gimana Pak? Sing bisa duwe ngaco. Ose, ngomong apa ya? Dosa kecil itu bisa dihilangkan melalui apa? Monggo Pak. Dengan ekspor. Ya betul. Yang satu lagi adalah dosa besar. Itu bisa bisa dihilangkan melalui ini waktu itu kenapa ini apa jalan tobat nasional tobat bisa diminati ada tobat di komplain mau kesini apa mau kesehatan orientasi hidup menuju ukhrawi antara lain sebutkan satu saja gitu dengan sholat terus ya baru satu yang kedua ini apa berbuat baik ini malah sebetulnya ini kalau ibu gitu pertanyaan berikutnya disebutkan Pak Ibu dan saya sabar ya Bapak Ibu ini oke 20 Ibu tuh dari soal itu juga gampang kita berpikir barang yang dari paling ini sih perkawasan bener untuk masih 10 masih separuh dari soal itu kan berpikir ya tadi kan nabi-nabi yang tersebut kita ketahui ada beberapa banyak saat ini kita kalau sebutkan 2 saja nah makanya simpul disebut tidak boleh disebut lagi 2 saja nama nabi ini kok itu dilepas di rumah Musa Nabi Muhammad ini kalau di sini yang sudah disebut tidak boleh disebut lagi nanti kalau ini buat tidak lagi Bu, kalau nilainya juga Bu baru 2 yang disebut yang kemarin itu gimana Bu? Nabi Musa sudah disebut Nabi Musa, Isa Ismail
disuwun kali Ismail kali sinten? Ibrahim. Terus salajengipun niki Pak. Sing disebut kelaparan disebut kali. Aduh iki Mas Daud nggih. Ini Pak, jajan senawar. Oh, jajan apa yang ada? Ini Pak, ini bapak-bapak tadi. Nabi Sulaiman sama Nabi Daud sudah disebut ya. Sulaiman, Yakub, niko masih niko. Adam sampun. Niki Pak, Isa sudah disebut. Isa belum sudah. Lah, tahu ibu ngapalke ya. Ini ada siapa? Di situ voucher itu ya gue kancane itu nggih. Kok itu Pak bapak-bapak gitu. Kasih iki. Kasih 4. Bapak-bapak itu berarti 4. Ya, setunggal malih bapak-bapak. Yuk, monggo Pak. Nggih, monggo Pak. Anu Pak. Monggo Bapak. Nun sewu sabar nggih, yo ngladeni kok bisa. Yo, kata itu kan Masih 3. masih 3. Niku ibu kasih ngaco niku. Ada nggih. Masih 2. Masih 2 ibu. Gede. Gimana? Ya. Buku ditutup oke, HP secin mau nak buku sih dilarang. Terus alhamdulillah ternyata berpuluh-puluh ini bisa bantu butuh waktu sekolah panjang. Bapak Ibu, demikian ingkang saged kita terangkan sebagai upaya kami dalam rangka melayani umat yang terbaik. Tim kreatif kita dari BUMN sudah begitu luar biasa dan terima kasih. Tapi manakala ada kekurangan mohon dimaafkan. Monggo mangke saged pun dinanti nggih niku voucher isipun menapa monggo mampir mengenai angkringan Masjid Raya Al-Mutago. Semoga manfaat barokah bagi jenengan semuanya. Amin. Dan pagi ini yang menyediakan hidangan untuk sarapan pagi dari Ibu Narti Bunda Ridul. Matur nuwun jasa kula yang semoga mendapat hati yang baik. Pengajian yang saya lakukan ini saya menikah, sampun juga paripurna. Doa yang saya berikan dari Musa Tito, mulai dari Ansor kata kekirangan saya sudah mengapunten. Bisa malih saya dari Bogor, juga keseluruhan dan satu kali pun pas sarapan pagi untuk pagi ini semoga berkenan dari dengan semua dan mari bersama-sama kita tutup dan sudahi dengan bacaan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jai Mas. Jai Mas.